Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran PKN. Melanjutkan materi dari yang kemarin, yaitu masih tentang nilai-nilai Pancasila. Kali ini penerapan nilai-nilai Pancasila. Kalau kemarin di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, dan sekarang penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat, ya, di lingkungan masyarakat di sekitar kita. Untuk yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus menghormati tetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat tempat tinggalnya dengan tempat tinggal kita. Samping kanan, samping kiri, depan atau belum belakang, satu RT, itu semua adalah tetangga-tetangga kita yang harus saling menghormati, ya. Mereka ibarat sebagai saudara kita, ya. Jadi apabila kita tidak punya saudara, merekalah yang menjadi saudara kita. Jika tetangga kita itu jauh lebih tua, bisa kita anggap sebagai juga orang tua kita. Jadi sesama tetangga atau dengan tetangga itu kita harus saling menghormati, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bertamu ataupun menghormati tamu yang datang. Jadi ketika ada tamu yang datang, kita harus menjamu mereka dengan baik, menerima mereka dengan baik, ya. Jangan langsung diusir tanpa alasan yang jelas. Begitu juga sebaliknya, kalau kita sedang bertamu, kita yang bertamu ke tetangga atau ke rumah orang lain, tentunya ada caranya, ya. Jadi kalau kita mau bertamu itu tidak boleh seenaknya sendiri. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama mungkin, ya, kita harus bisa memilih waktu yang tepat. Memilih waktu yang tepat itu misalkan jangan terlalu malam, ya, jangan terlalu malam karena mungkin sudah istirahat, jadi kita akan mengganggu waktu istirahatnya. Atau mungkin juga terlalu pagi, ya. Terlalu pagi itu ketika semua orang hendak melakukan aktivitasnya. Nah, itu juga waktunya kurang tepat, ya. Kemudian yang kedua adalah berpakaian yang rapi, yang sopan, ya. Tidak harus memakai pakaian yang bagus atau yang mahal, tidak. Yang penting berpakaian yang rapi. Apalagi kalau tidak memakai pakaian, jangan, ya. Itu gak baik, harus memakai pakaian yang rapi. Kemudian yang ketiga, memberi isyarat, ya, memberi isyarat ketika datang. Caranya bagaimana coba? Memberi isyarat itu misalnya kalau kita sebagai seorang muslim, ya kita harus mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah tersebut. Jangan langsung asal masuk, mentang-mentang sudah kenal dekat, sudah kenal akrab, langsung nyelonong masuk. Itu tidak boleh, ya. Jadi memberi isyarat itu wajib hukumnya, ya. Jadi jangan asal nyelonong masuk rumah tetangga. Kemudian yang keempat, meminta izin. Tahu ya meminta izin? Meminta izin. Jadi setelah kita mengucapkan assalamualaikum atau selamat pagi, ya, dan sudah dijawab, nah, alangkah baiknya kita meminta izin, ya. Boleh nggak dimasukkan? Diperbolehkan nggak untuk masuk ke rumah tersebut, ya. Yang kelima adalah
memperkenalkan diri jika memang belum saling mengenal, ya. Menyebutkan nama, asalnya dari mana, kemudian keperluannya apa, ya. Itu alangkah baiknya disebutkan, ya, dijelaskan kepada tuan rumah. Jadi tuan rumah itu menerima kita dengan enak, ya, tidak curiga. Yang keenam, kemudian setelah masuk duduklah yang sopan, ya, duduk yang sopan. Kakinya jangan diangkat ke atas, nah, ya, apa jigrang namanya, itu nggak boleh, itu nggak sopan, ya. Pak, saya sudah biasa seperti itu di rumah ya Pak, ya kan di rumahmu sendiri. Kalau di rumah orang lain jangan, ya. Baik. Kemudian yang ketujuh, menerima jamuan dengan senang hati. Tentunya tuan rumah akan menjamu kita, baik mungkin hanya sekedar itu air putih atau minuman seadanya, ya kita harus menerima jamuan tersebut dengan baik, ya. Nggak boleh ngarani tamu cuma dikasih kayak gini, nah itu nggak boleh, ya. Yang kedelapan, ketika kita memakan, ya, ataupun meminum jamuan tersebut, ya jangan sampai berceceran kemana-mana, itu nggak baik, ya. Kita datang dalam keadaan bersih, pulang pun juga harus dalam keadaan bersih. Yang terakhir, segeralah untuk pulang apabila urusannya sudah selesai, ya. Jangan disambung ngalor ngidul, siapa tahu itu tuan rumah ada keperluan yang lain. Jadi ketika urusan sudah selesai, segeralah pulang, mohon pamit kepada tuan rumah. Sekarang melanjutkan cara yang ketiga, ya, saling tegur sapa dengan masyarakat. Jadi ketika kalian atau kita ketemu dengan tetangga, ya, minimal berilah senyuman terindah atau senyuman termanis, nah, yang kalian punyai, ya. Kalau misalnya tidak tahu namanya, kalau tahu namanya ya panggil Om, Tante, Le, pilih. Nah, itu malah kalau manggil kancane malah lakle. Jangan, ya. Panggil aja nama temannya. Nah, kan temanmu punya nama. Jangan seperti teman saya itu, kalau manggil temannya lakle. Jangan, enggak baik gitu, ya. Nah, itu cara-cara menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Tentunya masih banyak yang lain, ya, yang bisa kalian sebutkan sendiri nantinya. Nah, untuk tugasnya, nah, ini kalian sebutkan 5 cara bertamu yang baik, ya. Ingat, 5 cara bertamu yang baik. Itu aja tugasnya kali ini. Tetap semangat, ya. Jangan sampai loyo gara-gara pandemi ini, karena kalau semangat itu akan meningkatkan imun kita, ya, seperti itu. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.